Mengenai malam Lailatul Qadar itu seperti apa, tentunya juga kita bingung kan. Ketika kita sudah tahu tanggalnya, sudah siap-siap, kita kan juga bingung malam Lailatul Qadar itu ditandai dengan apa gitu loh. Apa tanda-tandanya gitu loh. Kalau malam itu memang malam Lailatul Qadar, kita kan juga tidak bisa menentukan apakah itu dipastikan pada tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29 atau ya di malam itu semua. Kita kan juga tidak bisa memastikan. Jadi untuk menandai apakah malam itu telah terjadi malam Lailatul Qadar atau tidak, secara garis besar di sini ada bocoran informasi bahwa tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu bisa kita ketahui secara umum dari dua hal. Yang pertama, dari diri kita sendiri, faktor internal. Yang kedua, dari luar diri kita, faktor eksternal, lebih tepatnya faktor alam. Landasan ini atau informasi ini bukan dijumpai tanpa rujukan. Di sini kami mendapati informasi-informasi tersebut dari beberapa kitab hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Khuzaimah, dan Imam At-Tabrani. Jadi ada beberapa kitab memang ya yang kami temui menjelaskan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Di sini kita jelaskan bahwa tanda-tanda malam Lailatul Qadar secara garis besar itu dapat diketahui dari dua tanda, dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal itu biasanya ya, orang-orang yang telah menjumpai Lailatul Qadar itu tubuhnya itu menggigil, biasanya itu merinding, terus hatinya lembut, tenang gitu loh, nggak ada pikiran berat dan lain semacamnya gitu. Terus yang terakhir, air matanya mengalir tanpa terasa. Jadi dari internal manusia sendiri itu dapat diketahui dari tiga hal ini, itu tubuhnya merinding ya, kulitnya merinding, kemudian hatinya itu merasa sangat tenang, dan air matanya mengalir tanpa terasa. Tiga indikator ini yang kemudian dijumpai dalam diri internalitas seseorang. Kenapa terjadi demikian? Menurut suatu riwayat diceritakan bahwa terjadinya fenomena-fenomena ini terhadap seorang manusia atau seseorang itu bisa merinding, menangis, terasa tenang. Menurut satu riwayat dijelaskan bahwa orang tersebut telah bersalaman langsung dengan malaikat Jibril. Itu sudah disentuh langsung oleh malaikat Jibril menurut satu versi riwayat. Dan kemudian dari faktor eksternal, dari faktor alam, apakah malam tersebut sudah termasuk malam Lailatul Qadar atau bukan, bisa kita ketahui pada pagi hari. Itu tanda-tandanya ya, kalau malamnya sudah Lailatul Qadar, itu matahari terbit tanpa bias cahaya, sayup gitu, dan nampak kemerah-merahan. Jadi terbitnya matahari pagi-pagi itu tanpa bias cahaya, agak kemerah-merahan. Kemudian pada malam kejadian itu malam tersebut tenang, tenang, asri, lembut, cerah, nggak panas, nggak hujan, terus nggak terlalu panas juga nggak terlalu dingin. Dua faktor ini barangkali yang membantu sahabat-sahabat Qadar mengetahui tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tentu itu terjadi pada malam hari. Jadi jangan dari jam pagi sampai sore, jangan cari malam Lailatul Qadar dari jam itu. Malam Lailatul Qadar itu waktunya dari selepas maghrib sampai fajar subuh. Jadi waktunya itu.